diskusi. Sekarang kita akan menyimak video tentang beberapa pahlawan nasional kita. Kita balik lagi di pojok kelas. Hari kita balik lagi di pojok kelas. Hari ini kita akan membahas tentang sikap kepahlawanan dari tema 5 subtema 3 kelas 4 SD. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa saja ya? Yang pertama, Siapa itu? Kapiten Patimura. Kapiten Patimura. Dari mana Kapiten Patimura? Maluku. Dari Maluku. Selanjutnya gambar yang selanjutnya gambar Pangeran Diponegoro. Dari mana Pangeran Diponegoro? Dari Yogyakarta. pahlawan dari Maluku, yaitu Kapiten Patimura. Yang kedua ada dari Jawa, Pangeran Diponegoro. Yang ketiga ada dari Aceh, Sultan Iskandar Muda. Dan yang keempat ada Bung Tomo dari Surabaya. Yang pertama, Nah, kita bahas yang pertama yaitu Kapiten adalah Kapiten Patimura. Patimura. Beliau pahlawan yang berasal dari Maluku. Lahir 8 Juni 1783 dan meninggal 16 Desember 1817. Beliau berjuang untuk melawan kekejaman bangsa Belanda karena pada saat itu Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku dan rakyatnya diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tanggal 6 Nah, kira-kira ketika kita dijajah oleh bangsa lain, apakah kita akan terima bahwasanya tanah air kita, Indonesia kita, dijajah oleh bangsa-bangsa lain? Makanya Kapiten Patimura melakukan perlawanan karena Belanda ingin merebut semua hasil bumi, rempah-rempah kita yang akan dibawa ke negara mereka. Jadi perlawanan rakyat Maluku melalui Kapiten Patimura untuk merebut kembali yang memang hak kita. Berarti beliau memperjuangkan haknya, hak negara kita, hak bangsa kita. 12 Desember 1817, Patimura tertangkap dan menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, pengorbanan beliau yaitu beliau mengorbankan nyawanya demi bangsa Indonesia. Akhirnya beliau dikalahkan oleh Belanda dan menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Berarti beliau rela berkorban. Salah satu sikap kepahlawanan yang telah kita diskusikan tadi, yaitu rela berkorban. Nah, sikap beliau ini perlu kita contoh. Kita rela berkorban demi tanah air kita. Sekarang, jadi era sekarang kita melakukannya dengan cara kita terus berjuang, belajar, mengikuti perkembangan zaman. Beliau sangat berani dalam melawan penjajah dan juga rela berkorban demi masyarakat Maluku. Pahlawan yang kedua adalah Pangeran Diponegoro. Beliau lahir di Yogyakarta 11 November 1785 dan meninggal di Makassar 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro juga berjuang untuk melawan kekejaman Belanda. Pada saat itu, Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Nah, ini Pangeran Diponegoro. Beliau juga melawan kekejaman Belanda di desa Tegalrejo karena Belanda ingin merampas tanah milik Pangeran Diponegoro. Lanjut.
dilakukan secara tiba-tiba. Nah, perang gerilya itu sering dilakukan pahlawan-pahlawan nasional kita ketika melawan penjajahan Belanda. Salah satunya taktik perang gerilya digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Dan juga yang terkenal dengan perang gerilyanya yaitu Jenderal Sudirman. Untuk merebut kemerdekaan Indonesia, mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda secara diam-diam. Berarti perang gerilya adalah perang secara sembunyi-sembunyi. Pahlawan berikutnya adalah Bung Tomo atau Dr. Sutomo. Lahir pada 30 Juli 1888 dan meninggal 30 Mei 1938. Beliau adalah pelopor dari organisasi Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo menjadi awal semangat kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Perjuangannya sudah mulai bersifat nasionalis, bukan kedaerahan lagi. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menangkap kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara nikah. Nah, selanjutnya adalah Sutomo atau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Nah, beliau lahir 30 Juli 1988. Beliau adalah pahlawan dari Surabaya. Dan beliau juga merupakan pelopor organisasi terkenal yaitu Budi Utomo. Nah, ini juga asal mulanya nanti anak-anak Indonesia mengenyam pendidikan yang layak melalui perjuangan beliau. Perlawanan bangsa Belanda diakhiri dengan pertempuran 10 November 45 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, Bung Tomo juga memimpin pertempuran pada tanggal 10 November 1945 yang sampai dengan sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan setiap tahunnya kita memperingati tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan, mengenang perjuangan dari pahlawan kita yaitu Bung Tomo atau Sutomo. Pahlawan. Beliau membakar semangat juang para pahlawan selanjutnya adalah Sultan Iskandar 193 dan meninggal. Ini pahlawan dari Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda. Beliau melawan penjajahan di daerah Aceh. Beliau melawan penjajah. Beliau adalah kekuasaan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, ini adalah daerah kekuasaan dari Sultan Iskandar Muda. Ini daerah Aceh. Di Sabang, dari Aceh sampai ke Sumatera Utara. Beliau melakukan perlawanan, mengajak, mengkobarkan semangat masyarakat di daerah Aceh untuk melawan para penjajah. Nah, dari beberapa sikap pahlawan yang telah Ibu tampilkan tadi, ada yang berani membela kebenaran dan keadilan, yaitu seperti Kapiten Patimura tadi, berani walaupun taruhannya itu adalah nyawanya sendiri. Terus cinta tanah air dan rela berkorban. Selanjutnya kerjasama dan tanggung jawab dan persatuan dan kesatuan. Mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting? Karena kalau sendiri satu orang saja melawan penjajah, mereka tidak akan takut. Tapi kalau kita beramai-ramai, bersatu, mereka juga semangatnya kendor melihat persatuan dan kesatuan kita. Walaupun kita melawan mereka mungkin yang tidak sepadan menurut mereka, kan? Mereka menggunakan senjata yang sudah modern, sedangkan kita masih menggunakan senjata bambu runcing. Namun
merdeka itu adalah semangat dan persatuan juga kesatuan dari bangsa Indonesia melalui pahlawan-pahlawan yang ada di setiap daerahnya, sehingga sekarang kita merasakan negara kita sudah merdeka dan bebas dari penjajah. Itu mereka berani membela kebenaran dan juga keadilan dalam memperjuangkan dari jajah tanpa melakukan di masa sekarang antara lain. Nah, keteladanan yang bisa kita ambil atau kita contoh dari pahlawan kita untuk masa sekarang yaitu dengan cara apa? Pertama, giat belajar. Yang kedua, mencintai budaya daerah kita. Walaupun berbeda-beda, setiap daerah memiliki budaya, ciri khasnya masing-masing. Namun kita harus tetap saling menghargai, tidak membeda-bedakan walau berbeda. Yang ketiga, meraih prestasi semaksimal mungkin, berjuang meraih prestasi semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu peduli terhadap sesama. Terus meningkatkan rasa nasionalisme dengan contoh caranya dengan mengikuti upacara bendera, merayakan hari-hari kebesaran dan memperingati hari-hari kebesaran pejuang kita di masa lampau. Begitu. Kira-kira paham anak-anak? Belajar dengan giat untuk mencapainya, mengenang jasa-jasa para Selanjutnya kita amati dulu, ayo dilihat halaman 98, ada wacana tentang Bung Tomo. Yang sudah itu. Nah, dibuka dulu. Ada Bung Tomo. Bacalah teks berikut. Dibaca dulu teksnya. Teksnya tentang Bung Tomo. Ini adalah salah satu peninggalan dari Bung Tomo. Adalah sebuah mobil. Mobilnya bermerek. Merek apa mobilnya? Opel Kapitan. Tahun pembuatan tahun 1950. Nomor mesinnya ada tertera di sana, buatan dari negara Jerman. Seperti Habibie juga yang membuat menciptakan pesawat di Jerman. Sekarang adalah perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Seperti tadi kita saksikan di video. Karena itulah beliau pantas dijuluki seorang pahlawan. Karena jasa-jasa beliau sangat banyak untuk negara kita. Nah, Bung Tomo memiliki satu buah mobil. Mobilnya sekarang masih disimpan di Tugu Pahlawan di Surabaya. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapiten. Mobilnya berwarna hitam. Sekarang menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Sekarang amati dulu gambar dari mobil Bung Tomo. Coba lihat apakah sama dengan mobil pada umumnya. Mobil sekarang. Nah, di sini mobil Bung Tomo ada yang unik, yaitu kaca spionnya. Kaca spion. Kaca spion mobil Bung Tomo hanya satu yang berada di dalam mobil. Kalau biasanya kaca spion biasanya di mana? Di luar. Tapi inilah yang membuat unik mobil Bung Tomo, yaitu kaca spionnya berada di dalam mobil dan hanya satu. Biasanya kalau mobil biasa memiliki dua spion. Nah, spion itu adalah bagian yang penting dari sebuah mobil karena menghasilkan bayangan yang untuk melihat benda-benda atau kendaraan yang lain yang ada di samping kiri kanan daripada mobil tersebut.
sehingga mengurangi akibat kecelakaan bagi pengguna mobil. Nah, kaca spion itu dapat memantulkan cahaya benda yang ada di sekitarnya. Ya, kaca spion mobil Bung Tomo memiliki permukaan cekung yang cukup berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak yang jauh. Nah, benda-benda yang jauh sudah kelihatan karena difokuskan oleh kaca dari kaca cekung spion mobil tersebut. Nah, pada kesempatan ini, pada pembelajaran ini, nanti kita akan melakukan uji coba menggunakan cermin cembung, cermin cekung, dan juga cermin datar. Seperti yang Ibu informasikan di pembelajaran sebelumnya, agar kalian membawa kaca dari rumah masing-masing. Sudah dibawa kacanya? Nah, Ibu lihat mana kacanya? Udah ada kacanya. Itu cermin apa itu? Cermin datar. Untuk cermin cekung dan cembungnya, Ibu minta kalian membawa sendok. Di bawah sendoknya? Di bawah. Nanti penggunaannya seperti ini. Ini yang cermin datar. Kita melihat pantulan bayangan kita sendiri di cermin datar, ataupun benda-benda lain juga bisa dilihat di cermin datar. Nah, nanti Ibu akan bagikan PLK-nya bagaimana bayangan yang muncul setelah kalian melakukan pencerminan benda ataupun wajah kalian pada cermin datar, cekung, dan juga cembung. Kalau sendok, cara nanya nanti yang ini permukaan sendok yang bagian depan untuk kalian menyendokkan nasi itu. Dilihat, diperhatikan, coba angkat sendoknya, dilihat. Nah, bayangan yang muncul pada sendok kira-kira nanti bagaimana? Nanti bisa kalian tuangkan di LK yang akan Ibu bagikan. Terus yang bagian cermin cembung, yaitu yang di belakang sendok, punggung sendok. Nah, bagaimana kira-kira bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung, pada belakang sendok? Bagaimana? Coba lihat. Apakah tambah cantik? Atau lebih besar? Atau lebih kecil? Nah, itu nanti dituangkan di LK-nya. Sekarang Ibu bagikan dulu LK-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis dulu namanya, nama kelompoknya. Terus baru kita melakukan percobaan. Yuk, sendoknya, kacanya, kira-kira nanti bagaimana hasil bayangan setelah kalian melakukan percobaan. Ditulis dulu namanya, nama kelompok, nama kelompoknya ditulis dulu. Namanya dulu. Nah, gunakan cerminnya dulu. Kita dari cermin datar dulu.
posisinya. Lihat juga posisinya, diperhatikan juga. Nah, bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar? Silakan ditulis di LK-nya nanti. Terus sekarang sendoknya lagi, coba diangkat sendoknya. Sendoknya. Nah, ini cermin cekung yang depan dulu, bagian depan dulu. Coba dilihat dulu di bagian depan. Nah, ini cermin cekung Ibu. Di bagian depan. Coba lihat mukanya, Mona. Ada? Mata masih ada? Masih ada. Terus bagaimana bentuk bayangannya? Terbalik. Terbalik atau tidak yang lain? Coba lihat. Mana Abel? Wah, Abel. Terbalik ya? Terbalik. Punya Okta? Terbalik. Rizky bagaimana? Kaki di atas. Ya. Bisa? Nah, berarti bagaimana bayangan yang dihasilkan di cermin cekung? Ini juga dituliskan di LK yang sudah dibagikan. Sekarang coba yang belakang. Sebelah belakang, sebelah belakang. Lihat. Bagaimana bayangan yang muncul? Sebelah belakang Rizky. Bagaimana bayangan yang muncul? Agak jauh, kalau tidak bisa agak jauh, tidak masalah agak jauh. Tidak masalah agak jauh. Bagaimana bayangan yang muncul? Lebih jelas. Lebih jelas, lebih apa? Lebih kecil, lebih besar? Lebih jelas. Lebih besar, hidungnya membesar, alisnya juga memanjang. Nah, nanti juga bisa dituangkan di LK masing-masing kelompok. Silahkan dikerjakan dulu. Boleh dilakukan berulang-ulang. Kalau masih penasaran, masih ragu, ulangi lagi, pakai cermin datar lagi, pakai sendoknya lagi. Dilihat posisi bendanya pun juga dilihat. Tuh. Boleh diulang lagi, Nak? Tidak masalah, nanti dilihat posisi bendanya. Nah, yang ada yang terbalik, ada yang mana yang terbalik? Ya, nanti menghasilkan bayangan di bawah. Udah, ada ditulis. Ya, Arifah, bagaimana bayangan yang muncul di sendok kita dicekung? Ini baru yang cermin hias, cermin datar. Coba lihat dulu. Bayangannya muncul. Di LK-nya masing-masing. Kalau tidak muat tidak masalah, ditulis di belakang tidak masalah. Nanti tidak masalah ditulis di belakang. Kalau tidak muat kolomnya tidak masalah. Salin ke belakang tidak masalah. Muat mana? Kalau tidak muat ke belakang tidak masalah. Karena kolomnya mungkin terlalu kecil. Ini lakukan perkembangannya. Mana yang cermin datar? Ini yang cermin cekung. Kasih ke pertanyaan cekung. Terus Rizky sama Teza cermin datar. Boleh diperhatikan lagi berulang-ulang, tidak masalah. Ya. Nah,
Ibu, ane pemilih. Ane ini. Ikutan pemilih. Apa nak? Maya. Terus ini yang di cermin, coba perhatikan dengan cermin ya. Perhatikan. Kan? Tegak kan? Yang tadi yang di cermin datar. Pokoknya. Tegak. Terus ukuran bayangannya sama atau beda dari benda asli? Benda yang muncul di sini sama atau berbeda? Sama besar atau lebih besar atau lebih kecil? Coba dilihat dulu bayangannya. Sama atau tidak? Yang bercermin okta, yang muncul seksi gitu. Tidak? Atau? Nah, berarti bayangannya sama. Terus posisinya kiri kanannya sama atau tidak? Sudah selesai? Gimana? Bagaimana? Selesai. Kelompok 2 baru cermin cekung. Ya. Kelompok 3 cermin cekung juga. Kelompok 1 cermin masih cermin datar. Masih cermin datar. Nah, kelompok 3 satu lagi. Kelompok 2 juga satu lagi. Kelompok 1 juga masih 2 lagi. Ya, masih ditunggu. Boleh dilakukan berulang-ulang. Kalau bayangannya belum. Kiri kanannya apakah sama? Tuh. Selesai? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Satu lagi. Ya, ini
Masih 2. Kelompok 3 1. Sudah. hampir selesai. Ya, kita tunggu dulu. Kita tunggu kelompok 1 dulu. Kita tunggu dulu kelompok 1. Kelompok 1 kesusahannya gimana? Ini cepet tunggu mana saja nih tadi. Mana saja. Nah, lihat dulu di situ baru nanti udah satu lagi hampir selesai. Selesai. Bisa sulap. Udah ya? Kita tunggu dulu kelompok 1 masih satu lagi. Jemput. Satu lagi adik kamu. Bayangan Punya notes. yang berwarna Siap, Nana siap. Sekarang sudah selesai. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1. Kelompok yang lain belum mau maju. Kelompok 1 silakan. Kelompok lain kalau diperhatikan nanti boleh menanggapi hasil dari percobaan teman-teman di atas. Jadi sini. Sini. Coba bagaimana hasil
Jarak benda terhadap cermin, jaraknya bayangannya lebih kecil dan terbalik ya. Terbalik atau tidak? Terbalik. Terus yang cermin cembung, yang mana yang cembung? Yang dimaksud cermin cembung? Nah, bagian belakang dari sendok. Apa yang dihasilkan? Bayangannya dihasilkan? Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat maya menyebarkan sinar. Cermin cembung selalu membentuk bayangnya bersifat maya tegak diperkecil. Cermin cembung biasa dimanfaatkan untuk kaca spion. Cermin cembung itu bayangannya membentuk apa? Diperbesar atau diperkecil? Besar. Menurut kelompok ini diperkecil. Menurut kelompok lain diperbesar. Silakan duduk. Tuh. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil karyanya, hasil percobaannya. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Kelompok 2, ayo maju. Kelompok 2 dibawa cerminnya, biar tahu hasil bayangan yang dihasilkan. Yang baca siapa? Baca Mona. Cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangannya ke cermin sama dengan benda ke cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikannya. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Cermin datar bayangannya semu. Terus jarak bendanya sama ya. Kelompok 2 mengatakan jarak bendanya sama. Posisi bendanya terbalik atau tidak? Tidak. Terus cermin cekung, lanjut. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulan membentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sifat bayangan pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Nah, ini contohnya yang depan, bagian depan. Cermin cekung. Bayangannya berbentuk terbalik. Bayangannya yang dihasilkan yaitu terbalik. Terus lanjut cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulannya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat Menyebarkan cahaya. Ya. sinar Sinar atau cahaya. membentuk bayangan yang bersifat maya tegak diperkecil. Diperkecil atau diperbesar? Cermin cembung bisa dimanfaatkan untuk kaca spion. Ya, biasanya dimanfaatkan ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Kalau tidak, udah terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Silakan maju kelompok terakhir. Kelompok 3. Sendoknya. Cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan benda ke cermin. Ukuran bayangan sama besar dengan
tadi kita sudah melakukan percobaan terhadap cermin datar dengan menggunakan kaca hias. Cermin hias kalian di rumah. Terus yang kedua menggunakan sendok untuk cermin cekung di bagian depan, cermin cembung di bagian belakang. Menurut kelompok masing-masing tadi berpendapat bayangan yang dihasilkannya berbeda-beda. Dari cermin datar mungkin bayangannya sama kalau cermin datar, tapi kalau cermin cekung dan cermin cembung itu masih berbeda-beda. Sekarang ayo kita simak dulu video tentang sifat-sifat cahaya. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak di sini diharapkan mampu menerapkan. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, aplikasinya ya tentang sifat-sifat cahaya, Putri akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dan dengar. Nah, cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat dengan mata. Selagi kita melakukan percobaan, nah tadi kita melihat cahaya yang dipantulkan oleh cermin. Cahaya ini berasal dari sumber cahaya anak-anak. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain. Nah, di sini contoh sumber cahaya antara lain matahari. Matahari adalah sumber cahaya terbesar di bumi. Terus ada lampu dan juga api. Selain itu adakah yang mengeluarkan cahaya atau sumber cahaya lain? Ada yang tahu? Misalnya dari hewan. Kalau malam-malam ada yang terbang-terbang. Yang menghasilkan cahaya? Kunang. Itu juga termasuk sumber cahaya yang dari sebagainya. Apalagi untuk bidang senter itu juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan anak-anak, yaitu contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan metode berikut ini ya. Nah, jadi adapun sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan metode berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan anak-anak. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini anak-anak. Nah, lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubangi ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus? Maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak anak-anak.
Maka dapat kita simpulkan, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter anak-anak. Nah, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus anak-anak. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya, memang benar bahwa cahaya tersebut merambat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika kalian menggunakan cahaya senter ke benda gelap. Contohnya seperti berikut, teman-teman. Ketika kalian mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut, sehingga cahaya senter ini tidak bisa tembus ke gelap ini, anak-anak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit untuk menembus benda gelap. Nah, jadi itu sifat cahaya yang kedua. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahaya yang mengenainya. Jadinya bahwa sifat pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan juga atau berkelompok teduh seperti ini. Kita lihat seperti ini. Di sini coba bercermin di depan cerminnya masing-masing. Tentu kamu akan melihat bayanganmu bukan di cermin itu. Nah, cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan rata seperti cermin, sehingga cahaya memantulkan juga di cermin. Yang keempat yaitu cahaya. Setelah mengamati video, juga setelah melakukan percobaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya bayangan yang dihasilkan pada cermin datar itu sifatnya maya, tegak, dan juga sama besar dengan benda. Jaraknya juga sama dengan benda. Terus yang di cermin cekung itu bayangannya bersifat maya dan juga terbalik. Nah, untuk cermin cembung memiliki sifat bayangan maya, tegak, dan juga diperbesar karena dia menyebarkan cahaya. Jadi bayangannya lebih besar. Adapun contoh-contoh dari benda-benda menggunakan cermin cekung dan juga cembung. Contoh yang dari cermin cembung yaitu spion jalan, kaca jalan. Kaca biasanya di perempatan jalan. Terus yang cermin cekung itu senter menggunakan cermin cekung. Sedangkan cermin datar banyak sekali kita lihat ada kaca jendela, ada cermin rias, kaca lemari, apalagi kaca
kaca di wastafel kamar mandi itu semuanya menggunakan cermin datar. Sekarang ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang materi kita? Tidak. Kalau tidak berarti kalian sudah bisa nanti jika ibu beri soal latihan. Ibu beri dulu soal latihannya. Silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan dengan ibu. Mona, mana yang Mona? Ini punya teman-temannya. Ya, terima kasih. Tuh. Kenza Amelia. Kenza Amelia. Abelia. Abelia Ramadhani. Diaripa. Okta Ramadhani. Okta Ramadhani. Mona Lisa. Ya, sudah. Bagaimana kira-kira pencapaiannya untuk hari ini? Nilainya memuaskan bukan? Silakan. Jika masih ada pertanyaan, masih boleh bertanya sebelum ibu tutup pelajarannya hari ini. Kira-kira masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, sekarang bahwasannya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita jumpai, kita amati sikap-sikap yang mencerminkan dari sikap kepahlawanan. Contohnya saja jika kita membantu orang lain untuk menyeberang jalan, mempersilahkan orang lain untuk yang mengantri untuk lebih dahulu karena mereka lebih tua dari kita misalnya, itu sudah menunjukkan sikap-sikap pahlawan. Dan juga sehari-hari kita juga sering menjumpai bahwasanya ada di sekitar kita benda yang berbentuk cermin datar yang dapat memantulkan bayangan kita, seperti halnya kaca jendela, kaca lemari, kaca di wastafel, terus cermin cekung. Cermin cekung biasa kita menggunakan senter, dan cermin cembung biasanya di kaca spion atau lampu jalan. Tuh. Sekarang apa yang anak-anakku pelajari hari ini? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Mengenal cahaya. Apalagi selain itu? Mengenal jasa-jasa para pahlawan. Terus apa lagi? Apa lagi? Belajar menerapkan sikap-sikap kepahlawanan pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana rasanya belajar hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sekarang coba semuanya berdiri, kita
berdoa.